Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya muhillal muskilati ya Allah sari'ul ijabah, amma ba'du. Pemirsa channel Amiruddin KDR yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pemirsa channel dan subscriber channel Amiruddin KDR yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengungkapkan dengan lesan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita juga mengungkapkan sholawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai hambanya, diterima sebagai hambanya, dan semoga kita juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan diterimanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan sedikit sekelumit membahas tentang puasa. Puasa secara luhotan ataupun secara istilahan, puasa secara bahasa bermakna al-imsak, yakni menahan. Dan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar ataupun masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu pengertian secara bahasa, yakni adalah menahan. Menahan itu saja sudah bermakna puasa. Akan tetapi secara istilah, yakni menahan dari apa? Menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apapun itu yang membatalkan puasa itu ditahan ataupun tidak dilakukan ataupun tidak dilaksanakan. Mulai dari terbitnya fajar, yakni sebelum masuk waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, yakni maghrib. Itu pengertian puasa. Sedangkan dalilnya ataupun dasarnya kita menjalankan puasa khususnya di bulan Ramadan, yakni ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mencapai derajat takwa. Pemirsa channel Amiruddin yang berbahagia, dasar kita diwajibkannya berpuasa yakni tadi di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Panggilannya adalah orang-orang yang beriman, tentunya dasarnya karena iman. Tanpa adanya iman di dalam hatinya, tentunya tidak akan mengindahkan, bahkan mengabaikan, apalagi yang terkait dengan puasa selama 1 bulan yang waktunya tidak sedikit. Waktunya 1 bulan ada 30 hari, ada yang 29 hari. Genap 1 bulan ataupun secara utuh 1 bulan terus menerus, itu tentunya akan merasa berat, akan tetapi tidak bagi yang di dalam hatinya mendapatkan rahmat dari Allah, keimanan. Mudah-mudahan pemirsa channel Amiruddin KDR selalu mendapatkan rahmat dari Allah, nikmat yang berbentuk ataupun yang namanya iman tetap ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima panggilan ini, menerima kewajiban melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana saat ini terhampar di hadapan kita untuk senantiasa tetap menjalankan puasa Ramadan, yakni di siang harinya semenjak sebelum subuh, saat fajar, kita sudah menahan dari sesuatu hal yang secara zahir itu membatalkan puasa, berbentuk makan ataupun minum ataupun sesuatu yang lain, itu dikekang ataupun dikeker ataupun menahannya. Walaupun ada kuasa untuk melakukan minum, ada kuasa ataupun kesempatan untuk makan enak, akan tetapi karena kita menjalankan niatan karena berdasarkan iman, tentunya itu ditahan demi menjalankan kewajiban sebagai tarbiyah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa diperhatikan oleh Allah karena rasa sayang Allah kepada umatnya, umat yang senantiasa taat kepada Allah, tentunya itu diperhatikan oleh Allah dengan cara-cara supaya kita tetap dalam koridor dan digolongkan menjadi umat yang dikasihi, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, dan dasar di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa hajjal baiti wa saumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa channel Amiruddin yang berbahagia, jadi dibangunnya Islam ataupun Islam dibangun atas 5 pondasi, 5 perkara yang harus senantiasa dilaksanakan, senantiasa dilakukan
senantiasa untuk tetap diperjuangkan sekuat tenaga, sekuat jiwa, dan tidak boleh lupa kita harus senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang pertama adalah kita bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah. Asyhadu alla ilaha illallah, kecuali Dia, Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian pada perkara yang berikutnya adalah setelah adanya syahadatain, melaksanakan sholat, yakni kewajiban mendirikan sholat. Pada sendi yang berikutnya adalah menunaikan zakat dan wahajjal baitil haram. Wahajjal baitil haram, dan melaksanakan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Baitul Haram. Dan yang berikutnya sebagaimana yang kita laksanakan pada bulan ini adalah puasa di bulan Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, itu secara umum di depan kami sampaikan ataupun kita kaji bahwa pengertian berpuasa adalah menahan secara istilah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ataupun juga yang membatalkan pahala puasa. Pemirsa yang berbahagia, sedangkan macam-macam puasa ataupun bentuk-bentuk yang dinamakan puasa, ada puasa wajib, ada puasa yang itu sunnah ataupun disunahkan, ataupun apabila melaksanakan itu mendapatkan pahala, apabila tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Itu puasa sunnah. Tetapi kalau puasa yang wajib, apabila mengerjakan mendapatkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menjanjikan ataupun Allah menyampaikan bahwa puasa adalah li untuk aku Allah. Tentunya yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala, meninggalkan puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan balasan juga. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa channel Amiruddin Kadir, macam-macam puasa. Secara garis besar, hukum ibadah puasa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa seperti puasa di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang dinamakan puasa wajib, yakni harus dilaksanakan, harus ditunaikan, yakni puasa nazar ataupun juga puasa qadha. Contohnya, apabila kaum wanita, seorang perempuan saat bulan Ramadan dia datang bulan, tentunya dia wajib mengqadha di hari-hari selain di bulan Ramadan itu. Sedangkan apabila sudah suci, maka dia berkewajiban untuk menunaikan sebagaimana orang yang dalam keadaan suci. Maka yang berkurang ataupun kurang belum dilaksanakan, maka wajib diqadha di hari berikutnya, di bulan yang lain. Itu tetap namanya puasa wajib. Dan yang nazar juga itu harus ditunaikan, itu wajib, itu tergolong puasa wajib. Kaum muslimin yang berbahagia, yang berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis di hari Senin dan hari Kamis, ataupun puasa sunnah di hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah.
Dan yang lain puasa hari Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ada lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu tergolong namanya puasa sunnah ataupun puasa sunat. Sunat secara syariat, secara hukum fikih, taruhlah gitu. Sedangkan ada lagi yang namanya puasa sunnah, yakni puasa Daud. Puasa yang biasanya dilakukan sehari berpuasa, besoknya tidak, berikutnya lagi berpuasa. Itu namanya puasa Daud dan yang lain-lain. Itu jenisnya namanya puasa sunnah. Sedangkan golongan yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh. Nah, ini seperti mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Ini tidak boleh dilakukan ataupun makruh. Hendaknya diiringi pada hari berikutnya supaya tidak menjadi hukum makruh. Diiringi pada hari sesudahnya ataupun sebelumnya. Apabila puasa hari Jumat, maka hari Sabtunya juga puasa, ataupun di hari berikutnya lagi juga puasa, tanpa disambung dengan hari sebelumnya ataupun setelahnya. Maksudnya apabila melaksanakan puasa hari Jumat tanpa menyambung pada hari sebelumnya ataupun sesudahnya hari Jumat, itu makruh, puasanya makruh. Terus kemudian pada golongan yang keempat ataupun pembagian yang keempat adalah puasa yang haram. Puasa tapi haram, tidak boleh dilakukan. Ya, ini seperti puasa yang dilakukan pada hari Raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, maka tidak boleh, haram untuk melakukan puasa di tanggal 1 hari Raya Idul Fitri ataupun 1 Syawal. Kemudian juga haram melaksanakan puasa di Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah mutlak haram. Haram, tidak boleh melaksanakan puasa pada Idul Adha. Dan juga tanggal 11, 12 ataupun 13 Dzulhijjah. Terus kemudian yang diharamkan lagi apa? Puasa pada hari Syak, yakni pada hari yang mamang. Puasa di hari yang mamang, apakah ini sudah masuk 1 Ramadan ataupun belum, itu namanya hari Syak, itu tidak boleh. Dan puasa yang separuh hari bulan Syaban kecuali disambung dengan 1 hari sebelumnya ataupun itu sudah biasa melaksanakan puasa, mungkin puasa Senin Kemis ataupun mungkin puasa Daud, itu tidak apa-apa. Pemirsa channel Amiruddin KDR. Jadi itu yang kami sampaikan, bisa kami sampaikan sekelumit tentang puasa ataupun pengertian puasa dan macam-macam ataupun pembagian puasa. Ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh serta puasa yang haram. Puasa sunnah yang dilakukan ini catatan juga harus diingat kepada seorang istri. Puasa sunnah yang dilakukan istri tanpa izin suami hukumnya juga haram ataupun tidak boleh. Hendaknya apabila mau melaksanakan puasa sunnah bagi seorang istri, terlebih dahulu wajib ataupun terlebih dahulu izin kepada sang suami. Apabila sudah mendapatkan izin, maka itu boleh melaksanakannya. Kaum muslimin yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti pada kesempatan berikutnya kita sambung tentang ada 3 tingkatan puasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Banyak kurang lebihnya dan yang jelas banyak kesalahan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.